Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi Ibu. Bu Yogi. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, silakan kepada Nak Desi dipimpin doanya, Nak. Siap, Ibu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, teman-teman marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Selesai. Ya, terima kasih Nak Desi. Sama-sama, Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah, Bu. Sehat, Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik, sehat ya. Nah, Ibu perhatikan itu ada bangku yang kosong. Coba dilihat Nak, dicek itu teman atas nama siapa yang belum hadir. Yogi, Bu. Sofyan Bu, ke kamar mandi masih Bu. Oh iya, Yogi apa Nak, sakit? Yogi sakit, Bu. Ya, Yogi sakit dan masih ada juga teman kita yang masih di kamar mandi. Nah, semoga teman-teman kita yang teman-teman anak-anak Ibu semua yang masih sakit segera diberi kesembuhan ya. Amin. Amin. Sebelum Ibu mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau menanyakan kembali pelajaran apa yang telah kita lewati di minggu lalu. Nah, pelajaran apa yang sudah kita pelajari sebelum kita mempelajari struktur teks cerita pendek ini, Nak? Ya, pelajaran apa? Siapa yang masih ingat? Tentang mengidentifikasi cerpen, Bu. Ya, mengidentifikasi informasi ya pada teks cerpen. Ya, bisa. Nah, kemudian ya selain mengidentifikasi itu kan ada unsur-unsurnya, Nak. Nah, begitu ya. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari itu mengenai strukturnya ya, Nak. Struktur teks cerita pendek. Nah, untuk melihat apa saja tujuan pelajaran yang akan kita capai hari ini, nih anak-anak bisa lihat ya, Nak. Setelah kita mempelajari atau untuk dalam pembelajaran kali ini ada hal yang harus kita capai. Yang pertama, kita akan menentukan struktur dari teks cerita pendek yang kita baca ataupun kita dengar nanti secara tepat. Nah, yang kedua, setelah kita menentukan struktur dan kita akan menelaah struktur teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur teksnya secara benar. Nah, seperti itu sampai di sana bisa dipahami ya, Nak, untuk tujuan pembelajaran kita. Bisa, Ibu. Siap, Ibu. Nah, baik. Nah, nanti Ibu akan menampilkan struktur-struktur teks yang ada dalam teks cerpen. Nah, sebelum itu, Ibu akan menyampaikan di dalam proses pembelajaran kita nanti, Ibu akan membuat penilaian ya, Nak. Penilaian baik itu sikap kamu ataupun pengetahuan, nanti itu akan Ibu nilai selama pembelajaran kita berlangsung. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Ibu. Ya, baik. Sebelumnya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Sebentar ya, Nak. Ibu persiapkan dulu videonya. Ya, Nak. Sebentar, Nak. Struktur cerpen ada 4. 1. Orientasi. 2. Rangkaian peristiwa. 3. Komplikasi. 4. Resolusi. Contoh cerpen berisi rangkaian peristiwa. Pada suatu hari, dia mengatakan ingin pensiun kepada mandornya. Pak, saya minta maaf, badan saya sudah tidak seperti dulu lagi. Saya sudah tidak sanggup lagi dalam menopang beban yang berat pada saat saya bekerja.
Mandor mendengar niat bapak tersebut. Mandor pun sangat merasa sedih karena Mandor akan kehilangan satu tukang yang terbaiknya dan ahli bangunan yang handal dimiliki pada timnya. Namun Mandor tidak mau memaksa dan mengurungkan niat tukang kayu ingin berhenti bekerja. Terlintas pikiran Mandor meminta permintaan yang terakhir sebelum pensiun. Mandor memintanya sekali lagi membangun rumah yang terakhir kalinya dalam proyek di mana sebelum tukang kayu berhenti bekerja. Struktur cerpen yang ketiga adalah komplikasi. Di dalam komplikasi ini, cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang dialami oleh tokoh yang mempengaruhi latar dan karakter tokoh. Contoh cerita berisi komplikasi. Dengan berat hati, tukang kayu mau menuruti permintaan Mandor meskipun merasa sedikit kesal, karena dirinya akan segera pensiun. Pengerjaan proyek terakhir, tukang kayu berkata bahwa tidak akan mengerjakannya. Mandor tersenyum dan mengatakan kepada tukang kayu agar proyeknya dikerjakan seperti biasa. Tukang kayu akhirnya mulai pekerjaan terakhir dengan malas. Bahkan kerjanya juga asal-asalan pada saat membuat kerangka bangunan dan menggunakan bahan bangunan yang tidak berkualitas. Sehingga sangat disayangkan sekali untuk mengakhiri karirnya dengan melakukan pekerjaan yang tidak berkualitas. Struktur cerpen yang keempat adalah resolusi. Resolusi berisi pemecahan dari masalah yang dihadapi, bisa berakhir dengan kebahagiaan, bisa juga berakhir dengan kesedihan. Contoh cerpen berisi resolusi. Singkat cerita, hari demi hari berlalu hingga akhirnya rumah tersebut selesai dikerjakan oleh tukang kayu tersebut. Nah, setelah kalian mengamati dan melihat video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ada berapa struktur teks cerpen yang ditemukan di sana, Nak, dari videonya? 4, Bu. Ada 4, Bu. Ada 4, Bu. 4, Bu, kalau nggak salah, Bu. Iya, benar. Ada 4 struktur di dalam teks cerpen. Sebentar. Nah, untuk melanjutkan pelajaran kita, Ibu akan membagikan anak-anak Ibu ini ke dalam dalam 5 kelompok ya, Nak. Nah, untuk kelompok. Iya, Ibu. Nah, untuk kelompok pertama itu, Nak, nanti ada Nak Ika dan Nak Desi. Kemudian kelompok 2 ada Anak Dika dan Nak Nisa. Kelompok 3 ada Nak Edi dan Nak Cici. Kemudian kelompok 4 ada Nak Yeni dan Nak Ainul. Kelompok 5 ada Nak Nur Aisyah dan Nak Yoni. Nah, jadi sebelum kalian melakukan pekerjaan atau tugas yang akan Ibu berikan, maka di sini akan ada petunjuk mengerjakan tugas ya. Ya, kita udah membagikan kelompok ya, Nak, ke dalam 5 kelompok tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan dibuka di bukunya, itu ada di halaman 63 ya, Nak. Nah, di halaman 63 itu ada tugas mengidentifikasi strukturnya dulu. Jadi sebelum kalian menemukan struktur, terlebih dahulu kalian akan mengidentifikasinya terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada puzzle ya, Nak. Bisa dilihat puzzle-nya, Nak. Ini ada puzzle dari struktur-struktur teks cerita pendeknya. Kemudian di sebelahnya, di bawahnya lagi itu adalah bagian-bagian dari struktur yang tidak urut ya, Nak. Itu udah Ibu ajak. Nanti tugasnya anak-anak Ibu untuk mengurutkan sesuai dengan strukturnya dengan benar. Kemudian
tugas kalian tersebut kalian tuangkan ke dalam tempat pengerjaan tugas yang sudah Ibu sediakan di LKPD-nya masing-masing. Nah, seperti itu nah untuk pengerjaan tugasnya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ya, Bu. Tidak, Bu. Bu, sudah paham. Ya, baik. Karena semuanya sudah paham dan sudah duduk dengan teman kelompoknya masing-masing, sekarang bisa memulai tugas kelompoknya. Ibu beri waktu sekitar 20 menit ya, Nak? Iya, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Bisa ya, Nak? Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Sekarang Ibu persilakan untuk anak-anak Ibu berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jika ada kendala atau ada hal yang sulit dipahami, silakan bertanya kepada Ibu, Nak. Bagaimana kelompok 1? Apakah menemukan kesulitan di dalam pengerjaan tugasnya, Nak? Tidak, Bu. Ya, Tidak, baik. Bu. Ya, kelompok 3 bagaimana? Dari kelompok 3, Nak Edi? Tidak, Bu. Ini masih dikerjakan, Ibu. Oh ya, silakan dilanjutkan kembali. Ingat ya, Nak, waktunya 20 menit. Nah, apakah tugasnya sudah selesai, Nak? Nah, Ibu, tugasnya udah selesai Bentar, semua, Bu, Nak? dikit lagi, Bu. Ya, Sebentar, Ibu. Kami masih mencocokkan juga. Takut salah, Ibu. jangan lupa ya, Nak, diidentifikasi dengan benar. Setelah diidentifikasi, maka akan menemukan strukturnya nanti. Iya, Ibu. Baik, Bu. Nah, ini yang hasil kelompok 1 ya. Ibu lihat dulu bagaimana hasilnya. Ya, sudah lumayan baik. Pengerjaannya sedikit rapi ya, Nak. Ya, bagaimana, Nana? Udah semua, Nana? Udah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik, karena semua tugas kelompoknya masing-masing sudah selesai. Nah, sekarang Ibu persilakan bagi kelompok 1 untuk berkunjung ke kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 5. Ya, silakan adakan kunjungan terlebih dahulu ya, Nak, ke kelompok temannya masing-masing. Dilihat ya, Baik, Nak, Bu. bagaimana strukturnya, apakah sudah tepat. Karena nanti kalian akan memberikan pendapat, saran seperti itu ya, Nak. Baik, Ibu. Siap, Bu. Nah, kepada kelompok 1, kepada Naika, coba itu ditanggapi hasil kelompoknya Nak Dika, bagaimana? Apakah struktur teksnya sudah benar? Kelompok kami sudah benar, Bu. Ada orientasi, rangkaian peristiwa, dan komplikasi dan resolusinya sudah kami gambarkan di dalam penugasan, Ibu. Iya, baik. Terima kasih. Nah, untuk kelompok yang lain bagaimana, Nak? Silakan. Kelompoknya Nak Edi, coba ditanggapi yang kelompoknya Nak Yoni. Apakah bagian-bagian dari strukturnya sudah pas? Untuk kelompoknya Yoni sudah Ya. pas, Ibu. Sudah pas Ya, ya, Nak? sudah lengkap, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Sudah pas dan lengkap menurut kelompoknya Nak Edi. Seperti itu ya. Nah, jadi dari yang kita pelajari tadi itu, kita sudah menemukan ada berapa struktur teks cerita pendek, Nak? 4, Bu. Ada 4, Bu. Ya, Empat, Bu. 4, Bu.
Ya, benar ya. Alhamdulillah, anak-anak Ibu sudah paham mengenai strukturnya itu ada 4. Nah, kita lihat untuk menentukan itu apakah benar bagian strukturnya atau tidak. Silakan dicek lagi, Nak, jawaban dari kelompoknya masing-masing, Nak. Sudah benar, Bu. Iya, sudah benar. Nah, jadi seperti ini, Nak, ya, pelajaran kita hari ini itu kita mempelajari mengenai struktur teks cerpen. Nah, ini tadi yang anak-anak Ibu sebutkan. Struktur teks cerpen itu terdiri dari 4 ya. Ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan Resolusi. ya, resolusi. Nah, kita lihat ya, Nak, dari hasil pengerjaan tugas-tugas tadi, seperti inilah jawaban yang sudah sesuai dengan strukturnya yang benar. Nah, diperhatikan di tugasnya masing-masing, Nak. Untuk bagian orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Bagaimana? Sudah benar, Bu, jawaban kami. Sudah benar, Bu. Kelompok Iya. kami sudah benar, Bu. Sudah benar. Iya, alhamdulillah. Jawaban anak-anak Ibu semua sudah benar. Itu menandakan bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini tercapai dengan baik. Anak-anak Ibu sudah bisa mengidentifikasi yang mana struktur teksnya dan sudah bisa menentukan bagian-bagian dari struktur teks tersebut. Benar, Nak? Benar, Bu. Iya. Nah, sampai di sini dari hasil yang sudah kita kerjakan, yang sudah teman buat ini bersama-sama, apakah ada yang kurang jelas? Sudah jelas, Ibu. Bu, sudah paham semuanya. Iya, baik, sudah paham semuanya ya, Nak. Nah, jadi ada berapa tadi struktur teks cerpen? Ada 4, Ibu. Ada Bu. Ya, coba disebutkan, Nak. Orientasi. Saya, Bu. Orientasi. Ya, siapa? Rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Ya. Nak Edi, apakah Nak Edi bersedia untuk menyebutkan bagian Bisa, orientasi Bu. ini bagian apa ya, Nak? Bagian awal, Bagian Ibu. orientasi. Iya, bagian awal. Biasanya berisi tentang apa, Nak? Nah, bagian orientasi berisi tentang apa? Bu. Iya. Tentang apa ya, Ibu? Ayo diingat kembali, ini pelajaran baru saja kita lakukan. Makanya Saya Nak lihat buku Edi, catatan dulu, Ibu. ya Nak Edi, makanya tadi sudah Ibu sampaikan di dalam kita melakukan pembelajaran, maka akan ada penilaian yang akan Ibu berikan. Nah, salah satunya seperti ini, ya. Jadi didengarkan penjelasan dan materinya diperhatikan apa yang disampaikan Siap, oleh gurunya Ibu. tadi. Bisa dimengerti? Baik. Bisa, Bu. Nah, anak Ibu semuanya udah paham, sudah bisa menentukan, sudah bisa menyimpulkan. Nah, jadi pembelajaran untuk hari ini Ibu rasa sudah cukup sampai di sini ya, Nak. Nah, kemudian, Nak, Ya, Bu. untuk pertemuan selanjutnya, setelah kita mempelajari struktur, untuk kedepannya kita akan belajar untuk menulis teks cerpen. Nah, apakah udah ada yang pernah menulis teks cerpen? Saya Ya. belum, Bu. Belum, Bu. Bu. Belum ya, Nak? Nah, jadi untuk di rumah, belajar di rumah, coba bagaimana cara menulis teks cerpen itu, karena kita sudah mempelajari strukturnya. Jadi anak-anak Ibu bisa belajar di rumah untuk cara menulisnya itu bagaimana, cara menuangkan
tulisan kita itu ke dalam teks yang berbentuk cerpen. Nah, itu untuk materi kita selanjutnya ya, Nak. Baik, Iya. Bu. Siap, Bu. Siap, Ya, Ibu. Bu. Ya, baik. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, yang kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya, Nak? Amin, Amin, ya ya Allah, Allah. Bu. Ya. Amin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa. Dan doanya kita dipimpin lagi sama Nak Dika. Ya, Nak Dika, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Nak Dika. Ya, Ibu, sama-sama, Bu. Nah, doa kita udah selesai dibaca, maka menandakan bahwa pertemuan kita ditutup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Selamat, Ibu. Iya, Sampai jumpa sampai minggu jumpa, depan, Nak. Ibu. Kemudian untuk Bu Yopi. Halo Bu Yopi. Bu Yopi tadi sudah melakukan presensi? Iya, Pak, sudah. Sudah. Bagaimana teknik melakukan presensinya? Saya tidak panggil satu-satu, tapi dilihat dulu temannya ada yang hadir atau tidak gitu. Jadi siapa yang tidak hadir aja yang ditanya, Pak. Ya, Bu Yopi ini menulis cerpen ya Bu ya? Menelaah strukturnya, Pak. Menelaah struktur cerpen ya Bu. Kelas 3 ya Bu ya, berarti ya? Iya, Pak. Kelas 3. Menurut saya sudah bagus tetapi tadi itu ada media audio ya Bu ya. Saya nggak bisa nampilkan videonya tadi, Pak. Iya. Oh begitu. Ya. Saya pikir itu audio. Kalau boleh tahu tadi itu bagian dari struktur apa Bu? Struktur teks cerpennya, Pak, kan disebutkan ini bagian orientasi. Pendahuluan masih, Pak. Maksudnya orientasi. apa nih? Yang ini loh. Bagian udah masuk ke bagian ini itu, Pak. Dalam langkah bagian apa? pembelajaran. Ini maksudnya pertanyaannya gimana, Pak? Cerpen yang diaudiokan tadi itu loh, masuk struktur apa? Cerpen yang diaudiokan masuk struktur apa, Bu? Semuanya strukturnya masuk di situ, Pak. Iya, semuanya strukturnya masuk. Nah, untuk bisa menekankan struktur kepada anak kita, bolehlah kita per struktur, Bu. Kalau memang itu audio. Ya, gitu ya, Bu ya. Jadi ada jeda. Di skip. Ini apa? Oh, di jeda. Struktur apa? Ya, di jeda. Iya, baik. Apa penandanya kalau ini pengenalan? Kemudian di play lagi. Ini masuk struktur apa? Ini konflik, Bu. Apa penandanya? Itu. Kan gitu, menganalisis struktur kan itu. Mereka harus tahu, bukan hanya sekadar menempel puzzle itu. Tetapi dari latihan itu mereka tahu cirinya. Gitu ya, Bu Yopi. Kemudian untuk Bu Yopi lebih saya tahu ini karakter gitu ya, tapi paling tidak jangan nunjuk gitu ya Bu ya. Kita beri kesempatan anak kita untuk siapa yang ini doa, siapa yang ini gitu ya. Iya, Bu Yopi. Kemudian kontekstualnya cerpen dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana ya, itu belum muncul pemahaman kontekstualnya, mengaitkan materi dengan kehidupan nyata.
Terus di bagian akhirnya tadi itu Bu Yopi, anak-anak pertemuan berikutnya kita menulis teks cerpen. Betul ya Bu ya? Iya. Kenapa kok tidak anak-anak pertemuan berikutnya silakan baca contoh cerpen, karena pertemuan berikutnya kita akan menulis cerpen, baca cerpen halaman sekian, gitu-gitu ya. Nah, itu ya. Iya, Pak. Dari 6 teman ini tadi, itu kok belum mengaitkan materi dengan pembelajaran sebelumnya. Misalnya hari ini itu menganalisis struktur cerpen gitu ya. Dikaitkan Bu dengan materi sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari apa? Apa sih ciri-cirinya supaya mereka tidak lupa? Oh, jadi lebih banyak lagi ya Pak. Tadi kan saya ada mengaitkan tapi sedikit gitu Pak. Jadi agak Iya. Kemarin pertemuan sebelumnya apa nak gitu. Diingatkan lagi ciri-ciri cerpen itu apa, mungkin pengertian cerpen, mungkin yang lain gitu ya Bu ya. Iya, Pak itu boleh di tampilan videonya tadi itu Pak? Iya, bagaimana? Iya, karena saya untuk mengingat ke pelajaran yang lalu sebenarnya ada di video yang ada audionya tadi itu Pak. Oh, untuk supaya tidak menggunakan waktu yang terlalu lama, mengaitkannya itu secara lisan aja untuk mengingatkan. Baik Pak, secara lisan. Karena kan sebenarnya yang membutuhkan waktu lebih banyak itu kan mengerjakan LKPD-nya, gitu-gitu ya Bu ya. Iya Pak. Ya, kalau di Bu Nur Aisyah tadi penilaian sikapnya sudah jelas. Ibu akan menilai tanggung jawab kalian. Tetapi yang di Bu Yopi, ya, penilaian sikapnya ini masih belum. Gitu. Nanti disimak lagi hasil recordingnya gitu ya. Pasti nanti senyum-senyum sendiri. Iya, gitu ya. Oh saya kurang ini gitu. Sama kok Pak Luit juga dulu ketika peer teaching ada guru pamong sama dosen itu direkam. Jadi ada filenya. Oh iya saya kurang ini. Ya, itu saja Bu Nur Aisyah dan Bu Yopi. Nah, baik Bu Yopi berangkatnya 10.51, pulangnya 11.15. Nanti mungkin waktunya kurang sekitar 5 menitan gitulah ya Bu ya gitu. Iya, Bu. Nah, iya benar ya, yang jadi masalah ini Ibu slideshow itu bingung. Bu, slideshow itu di sebelahnya yang minimize dan kemudian yang membesarkan menutup itu di situ ada mangkok-mangkokan itu loh Bu. Mangkok. Oh iya Bu. Iya, itu gitu Bu. Itu ya, mangkok itu ya, itu gampangannya seperti itu. Terus Ibu sudah ada doa menanyakan kabar, tujuan gitu. Kemudian Ibu yang lucu presensi itu gini, teman-teman kita siapa yang tidak masuk, saya kaget gitu loh. Kok teman-teman kita gitu ya, seperti itu. Jadi iya, Ibu kita itu kan orang yang diajak bicara ikut serta Ibu. Iya Bu. Ya terus Ibu selalu mengatakan anak-anak kita sudah kita sudah mempelajari, Ibu enggak ikut mempelajari anak-anak, kalian sudah mempelajari gitu ya, seperti itu. Terus ini yang akhirnya Ibu itu sebetulnya dibantu dengan media itu enggak tayang. Karena ketika media tayang, Ibu terjebak dalam pembelajaran deduktif. Karena di situ sudah disebutkan, ini termasuk yang orientasi, ini termasuk yang ini. Ibu sudah betul-betul menyuapi anak-anak. Saya dengarkan terus gini, loh, itu sebetulnya Ibu enggak boleh menayangkan itu, Ibu. Itu nanti di belakang itu, Bu. Jadi itu nggak boleh di depan ya Bu? Iya, betul. Makanya nggak boleh Ibu diselamatkan itu terus nggak dikeluarkan oleh oleh proses kita ini nggak dikeluarkan. Jadi itu sebetulnya tidak boleh Ibu, karena Ibu akhirnya memakai kepanjangan tangan dari video itu untuk menjelaskan. Iya. Penjelasan loh Bu itu iya, tadi. Bu. Penjelasan. Salah Ibu ya.
gitu. Ini di orientasinya saya tulis loh, kok materi dibocorkan melalui video gitu ya, seperti itu. Organisasi sudah benar, Ibu melakukan pembagian kelompok, kemudian Ibu sudah memberikan penugasan. Ini sama kasusnya dengan Bu Ais. Jadi Ibu itu sebetulnya sudah mengumpulkan informasi dan mengembangkan, tetapi sekatnya kurang jelas. Oh, gitu ya. Saya sudah mampu menangkap Ibu menyuruh anak-anak mengumpulkan informasi, tapi ini sekatnya tidak jelas itu ya. Padahal nanti Ibu, kan video kalau PLP, itu video yang panjang, yang 70 menit itu Bapak Ibu, kalau tidak salah dijadikan 15 menit. Kalau tidak salah loh. Itu jadi benar-benar harus jelas gini. Nanti kalau ditayangkan gini, misalnya orientasi gitu, saya suruh nayangkan Bapak Ibu. Doa, ini itu dikeluarkan terus melalui tulisan di bawahnya pojok kanan bawah itu. Supaya orang bisa tahu. Lah kalau mengumpulkan informasi anak-anak tidak jelas mengumpulkan informasi, mengembangkan hasil anak-anak tidak jelas kan nanti Ibu memberitahukan bagaimana ya. Jadi yang saya kemukakan ini nanti kalau Bapak Ibu yang berikutnya Ibu Bapak akan ini yang diomelkan Bu Rayu kepada kita Bapak Ibu gitu. Iya. Ya, jadi saya itu ngomel-ngomel seperti ini tuh orientasinya nanti Bapak Ibu sudah bagus gitu loh ya, seperti itu. Terus berikutnya lagi presentasi dengan melalui kunjungan. Ini bagus ya, menurut saya agak berbeda dengan teman-teman. Jadi ini kalau ada model Ibu mirip seperti ini namanya tuste tustre. Tuste tustre itu artinya dua tinggal dua tamu gitu. Tapi kan kita tidak boleh memakai dua double itu ya Bu. Jadi anak-anak yang sudah berada di kelompok lain itu bertamu ke kelompok lain. Gitu. Sementara kelompok yang sedang ditamui bertamu ke kelompok lain gitu. Jadi dua tinggal dua datang, dua tinggal dua datang gitu. Itu bentuk presentasinya seperti itu dan kemudian anak-anak disuruh menanggapi. Bagus ya. Kalau itu saya senang Bu, ada hal yang baru untuk cara memberikan presentasinya gitu ya, seperti itu. Lain-lainnya sudah saya kira itu, cuma yang itu tadi untuk yang anak-anak yang Ibu minta untuk ini memang harus ditegesi, punya murid seperti Pak Edi itu harus ditegesi Bu ya. Itu kalau nanti nanti Pak Edi nakal sekali gitu ya, seperti itu. Ya. Bu, nanya dulu Bu, boleh Bu? Ya Bu, untuk bagian tadi itu Bu, untuk tadi kan saya di videonya itu berarti kan saya udah menyampaikan materi gitu. Jadi bagian depannya apa yang saya berikan teks. Jadi seperti LKPD-nya itu anak-anak coba kalian cermati gitu teks tersebut. Adakah paling tidak teksnya itu biasanya kan berisi, bisa saja ada kata-kata sulit juga kan Bu? Iya Bu. Yang untuk anak-anak jangankan kok mencari strukturnya Ibu, untuk memahami isinya saja bingung anak-anak. Jadi anak-anak sudah pahamkah kalian terhadap teksnya itu, ataukah ada kata-kata yang kalian rasa sulit? Seperti itu ya Bu. Kalau sudah, itu berarti kan sudah mengamati menanya. Ya kan, terus Ibu bentuk kelompok, anak-anak Ibu beri tugas sudah betul, terus anak-anak sudah kalian sekarang mencari informasi ya terkait dengan struktur yang akan kalian inikan, gitu Ibu. Ya baik Bu. Angka selanjutnya sepertinya Ibu sudah agak benar, cuma butuh itu tadi Bu, yang tegas-tegas gitu ya. Ya Bu. Perbedaan antara setiap tahap.